Oke, balik ke dermaga semula ya. Naik alat transportasi yang juga kita gunakan untuk tadi berangkat, yaitu Rambangan. Tadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan bahan baku bambu sebanyak 30 batang ya, panjang sekali. Panjangnya mulai dari minimal 10 meter sampai dengan 15 meter sudah kita dapatkan tadi dan sudah ready. Nanti kita akan setelah sholat Jumat kita akan balik lagi ke sini untuk ini, untuk melangsir dari pinggir waduk menuju ke tempat perakitan ya. Nanti ada satu tim yang khusus bertugas untuk merakit bambu menjadi rambangan ya, atau alat transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat di Tempuran untuk beraktivitas ya, untuk berbagai aktivitas di waduk Tempuran ini, mulai dari mencari ikan ya, baik itu menjala atau mancing. Terus ada juga yang memang digunakan untuk untuk menyeberang, karena memang beberapa kawan-kawan kita di Tempuran ini, kawan-kawan petani kita di Tempuran ini, ternyata lahan pertanian mereka berada di sebelah utara waduk Tempuran ya. Jadi satu-satunya moda transportasi yang paling oke digunakan dan paling cukup efisien ya menggunakan rambangan atau sesek. Tuh kan, di depan sana terlihat ya kafe-kafe yang berjejer di desa Tempuran tuh. Ada Kali, terus ada Segoro Madu ya. Beberapa kafe yang terlihat dari sini itu udah nampak dari sana. Cukup luas ya kawan-kawan. Di waduk Tempuran ini luasnya, untuk informasi yang saya terima dari Dinas Pertanian itu, karena mereka juga ini ya memantau berapa luas lahan yang ketika waduk ini menyusut gitu, ada kurang lebih sekitar 20 hektar ya. 20 hektar itu lahan yang biasa digunakan oleh petani untuk menanam ya, ketika debit air waduk ini mulai menyusut. Nah nanti moga-moga setelah saran transportasi yang kita buat ini nanti sudah ready ya, kita juga segera bisa launching dan kita gunakan untuk alat transportasi bagi wisatawan yang datang ke Tempuran. Tetap faktor utama yang kita perhatikan adalah faktor keselamatan ya kawan, karena ini di air yang punya kedalaman cukup dalam gitu ya. Jadi faktor keselamatan adalah menjadi hal utama yang sangat kita perhatikan untuk keselamatan para pengunjung yang ingin menikmati wahana ini. Itu ya, masih agak jauh tuh kawan-kawan, sudah sampai pinggir. Saya tadi sempat tercecer karena saya cukup menikmati ya kawan-kawan ya. Jadi cukup menikmati kegiatan ini, dan ya ini jadi menurut saya sih jadi sebuah sarana rekreasi yang cukup asik lah, cukup enak ya. Nah mungkin beberapa desa wisata di Blora itu melihat potensi alamnya Tempuran ini bisa-bisa mereka ngiri ya, karena tidak memiliki sumber daya alam berupa bendungan atau waduk yang segini luas, yang luasnya tadi saya sebut lebih dari 20 hektar mungkin ya. Itu kan sebuah potensi yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Harus kita karyakan lah, harus kita gunakan untuk kemakmuran warga sekitar di Tempuran ini. Nah, ternyata cukup melelahkan juga ya mendayung dari ujung ujung selatan ke ujung utara nih. Alhamdulillah ya, tadi kegiatan hari ini melangsir bambu dari atas bukit menuju ke pinggir waduk sudah kita laksanakan, dan sudah oke lah.
tinggal nanti setelah siang hari ini rencana kita akan melangsirnya ke ini, ke mana, ke tempat di mana perahu bambu nanti akan kita rakit ya kawan-kawan ya. Jadi kalau bambu yang segini atau rambangan yang segini aja hanya membutuhkan 5 batang bambu dengan panjang kurang lebih sekitar 6 meter. Tadi kita membutuhkan untuk satu perahu tadi kita menggunakan bahan baku bambunya kurang lebih sekitar hampir 30 batang bambu yang panjangnya minimal 10 sampai dengan 15 meter kawan-kawan. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi kapasitas atau daya angkut penumpangnya juga akan lebih besar. Itu ya. Dan akan lebih nyaman. Nanti kita juga akan siapkan juga safety equipmentnya. Jadi peralatan keselamatan bagi para penumpangnya juga akan kita siapkan juga. Jadi ketika nanti kita berwisata gitu ya, atau kita sedang menikmati sarana ini akan terasa lebih nyaman. Itu kawan-kawan. Dari tengah-tengah waduk tempuran saya mengabarkan ya, semoga informasi yang saya sampaikan ini juga bisa sedikit menambah wawasan kawan-kawan dalam mengetahui potensi apa saja terutama potensi wisata apa saja yang ada di Kota Pura tercinta ini, terutama di kawasan waduk tempuran. Gitu kan kawan, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.